Sebanyak 554 warga negara Indonesia yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar dipulangkan kembali ke tanah air. Para korban dipaksa bekerja di pusat penipuan di Miawa di Myanmar, yang merupakan bagian dari sindikat kriminal di Asia Tenggara. Ratusan WNI yang menjadi korban eksploitasi penipuan daring di Myanmar tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa 18 Maret 2025 lalu. Para WNI yang terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan ini berasal dari 21 provinsi. Sebagian besar dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jakarta, dan Sulawesi Utara. Selama mereka bekerja di markas sindikat online scamming ini, para korban yang merupakan pekerja warga negara Indonesia telah mengalami berbagai tekanan, kekerasan fisik seperti pemukulan dan penyetruman, serta diancam, yang terakhir ini bahkan diancam akan diambil organ tubuhnya manakala target yang dibelikan oleh para kartel atau bandar ini tidak bisa terpenuhi. Sebelum tiba di Bandara Suta, para WNI ini menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan identifikasi korban tindak pidana perdagangan orang di Mae Sot, Thailand. Usai pemeriksaan, mereka diberangkatkan ke Bangkok melalui jalur darat selama 9 jam, menggunakan 9 bus untuk menuju Bandar Udara Don Muang, Bangkok. Sementara tak berselang lama, Bareskrim Polri menetapkan 1 orang tersangka terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terhadap ratusan WNI di Myanmar dengan modus online scam. Tersangka HR merupakan salah satu dari ratusan WNI korban TPPO di Myanmar yang dipulangkan ke Indonesia pada Kloter 3. Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri telah menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial HR, 27 tahun, pekerjaan karyawan swasta dan berdomisili di Bangka Belitung. Kemudian modus operandinya yaitu bahwa tersangka menjanjikan atau menawarkan pekerjaan sebagai customer service di luar negeri dengan negara tujuan Thailand, namun korban diberangkatkan ke negara Myanmar dan bekerja sebagai pelaku online scam, dan korban tidak mendapatkan upah sesuai yang telah dijanjikan. Waktu itu kan kayak ngelihat status-status di Telegram gitu kan. Nah, ada salah satu temen saya tuh kayak bikin story di Telegram itu, kayak info loker banyak nih, siapa yang berminat guys gitu kan. Nah, ada restoran, ada judul, ada pokoknya ada kayak admin-admin yang lainnya gitu kan. Nah, aku ngechat lah, tiba-tiba aku ngechat dia bilang, emang lo mau beneran serius nggak, kata dia gitu kan. Aku bilang serius lah, siapa sih yang nggak mau duit gitu kan. Itu udah dia bilang, lu mau apaan, di sini banyak. Padahal mas sebenarnya tujuan dia cuma satu intinya. Di loker itu cuma satu. Gue pengen judol deh, kayaknya orang banyak banget yang pada pergi judol gitu kan. Serius lu mau judol, kata dia. Dia serius, emang gajinya berapa? Pertanyaan gitu dong langsung. Dia bilang, ya kalau gaji rupiah sih kayaknya sekitar 12 juta, kata dia. Tapi itu belum berikut uang makan, kata dia. Setelah gitu aku bilang, boleh lah gitu kan. Tapi lu ada paspor kan, kata dia gitu. Ada paspor, terus emang kenapa? Terus nanti apa gue beli tiket sendiri? Cuma alasan gitu aja kan. Enggak lah, nanti ditanggung sama perusahaan. Lah enak gitu. Oke, akhirnya siang itu dia masukin ke grup dan infoin lagi, kata dia ada 6 orang di situ pesertanya. Lu serius, ini kerjanya kayak apa sih? Kalau judul mah aman, kata dia gitu. Diberangkat tanggal 13 Juli 2024, pesawat jam 7 pagi sampai di Bandara Bangkok sekitar jam 11 siang. Jam 1 siang akhirnya kita naik di mobil, sekitar 4 atau 5 jam itu aku baru ngeh, kok lama banget ya perjalanannya, Pak ini masih jauh gitu kan. Cuman pakai translate kan, dia jawab cuman bilang, ya sekitar 4 jam lagi
Waduh, jauh banget gitu kan. Kita tuh nyampe di kayak hutan gitu. Masuklah kita ke hutan-hutan ini nih. Yang ngejemput itu kayak tentara sih sebenarnya ya. Cuman nggak tahu tuh tentara atau apa. Kita akhirnya ikutin, koper saya dibawain sama orang-orang itu. Akhirnya udah tuh kita pasrah aja kan. Turun ke bawah itu kayak kali gitu. Dan ada kayak semacam bak atau apa gitu. Kita naik satu-satu terus ditaikin ke mobil lagi nih. Taikin mobil lagi. Bawa kemana lagi. Terus kayak udah gitu kan kayak aku tuh kayak minta hotspot sama tuh supir yang bawa aku yang pas aku seberang sungai. Nah aku cek maps, ternyata ini tuh di Myanmar. Nggak ngerti lagi kayak gimana, dan sampailah kita sekitar 40 menit baru sampai ke perusahaan pertama aku. Terus ketemu sama manajer atau supervisornya itu, cewek si Luna, orang Medan. Ya udah kalau emang niat kerja bagus di sini aman, kata dia bilang gitu. Udah selesai, kita akhirnya turun lagi ke kamar kita masing-masing. Tuh ada 2 orang, itu tuh bonyok kan, bonyok mukanya bener-bener bonyok. Nah aku nanya dong, kenapa mas mukanya? Kata dia bilang, ntar lu juga tahu sendiri. Nah, aku baru mulai kerja dan aku kan buta dong sama kerjaan itu karena nggak pernah ngalamin sama sekali dan nggak tahu sama sekali nih. Nah aku tanyalah sama leadernya, ini aku harus ngapain ya? Aku dikeplak gitu kan. Aku dikeplak, dia bilang usaha sendiri lo, cari tahu sendiri. Terus sampai gini loh, saya bilang, lah gimana gue harus berusaha sedangkan gue nggak tahu kerjaan ini gitu kan. Cuman kayak bilang gitu, terus dia akhirnya kayak nonjok aku di sininya kan. Brad ditonjok. Ya lu tanya sama temen lu sebelahnya. Temen gue aja di sini yang sebelah gitu nggak mau jawab. Sedangkan kayak dia tuh entah dia nggak mau jawab atau entah dia ketakutan juga, nggak ngerti juga kan kita kan. Saya liatin ternyata suruh bikin Facebook, Instagram itu kita harus bikin sendiri dan kita nyari customer sendiri gitu kan. Ternyata ada pemeriksaan handphone dan aku ketahuan chat keluarga. Dan ada di situ link KBRI. Di situ aku lagi kerja ditarik, dijengjet ke depan, aku dipukulin segala macem. Aku disiksa sampai aku diseret, sampai kuping aku tuh keluar darah. Kan dua-duanya bener-bener abis mukaku sampai kepala juga bocor. Akhirnya itu dibawa ke penjara dan di penjara itu kita ada sekitar 3 hari atau 2 hari ya. Kalau lu mau pulang bayar gitu kan. Sedangkan posisi itu aku tuh ya udah aku suruh ngubungin keluarga dan keluarga bayar 50 juta. Kirain aku bakalan pulang karena Kamis aku transfer, Jumatnya aku dikeluarin pagi-pagi, kirain aku mau pulang karena ada tanda tangan kontrak, tanda tangan pemulangan nih. Terus di situ tulis pulang gitu kan. Itu ternyata kirain kita pulang, ternyata dijual di situ. Entah orang siapa, Cina juga jemput kita kan dikasih kamar di semacam seng gitu kamarnya kan. Pertama tuh masuk jam 6 sore Kak. Jam 6 sore sampai jam 7 pagi. Itu awal-awal kita masuk kerja. Nah, aku ketemu sama leadernya itu orang Malaysia, sama manajernya itu orang Cina. Kerja berapa hari gitu, kenalah pukul pantat Kak. Aduh, kata aku sekalinya kena itu puluhan kali sampai nggak bisa duduk. Emang si Cina itu selalu bilang ke kita, kalian adalah robot kita, kalian adalah binatang kita, kalian adalah mesin uang kita. Jadi bekerjalah dengan baik, kata dia gitu. Di sini tidak ada rasa kemanusiaan. Itu selalu aku ingat kata-kata itu dari Cina. Setiap hari itu aku pasti kena pukulan, cambukan, setruman itu semua kena. Karena kita walaupun ada withdraw,
tapi nggak ada recharge-nya, kita kena juga, dipukul, disiksa segala macam. Di situ mau target, mau bisa kerja segala macam, tetap aja kalau emang hatinya Cinanya itu lagi nggak enak segala macam, ya kita habis aja. Cari pengalaman intinya. Dan kedua kayak tertarik sama gaji kan, karena posisi dia bilang 12 juta belum itu baru gaji pokok dan uang makan $300 itu sekitar, jadi kita nerima 15 atau 16 jutaan belum berikut bonusnya. Karena ada tuh orang sampai nerima gaji tuh sampai 20 juta atau 27 juta gitu kan. Jadi kayak kita tuh berpikir gini loh. Ya udah nih, aku juga izinnya sama orang tua gini. Ya udah, Ma, Indra pergi keluar buat memperbaiki ke ekonomi kita nih gitu kan. Intinya ya udah, kata Ma tuh cuma bilang, ya udah yang penting lu baik-baik aja, kerja yang bener itu di negeri orang. Cuman bilangnya kayak gitu doang. Sama sekali aku nggak pernah nerima gaji. Intinya semua yang pada ke situ intinya kena tipu sama temen sendiri. Dan di situ tuh kayak bukan orang ece-ece yang datang, Kak. Kayak ada yang S3, ada yang sarjana psikologi, ada yang pengusaha segala macam, itu semua ada di situ. Ada orang Indo yang datang juga lagi. Salah satu orang itu yang nyelipin HP nih. Disitulah aku bertindak. Buat untuk ngelapor, terus ngadu sama keluarga, terus ngirimin bukti-bukti segala macam. Kita kan juga bikin video juga kan. Video itu viral ternyata. Hari itu aku tuh datang nyampe cuman taruh tas, buka baju segala macem, aku mandi, aku selesai mandi, terus ada nih orang Indonesia, dia bilang, "Dra, kita pulang." Ya aku nggak, maksudnya kayak bukan, tadinya bodo amat lah, kayak nggak percaya. Soalnya ini udah kejadian ketiga kali nih kalau dibilang kita pulang. Ya udah, akhirnya aku pakai sarung lah, terus aku pakai baju, aku mau sholat, udah gelar sejadah juga kan. Nyata udah penuh di depan itu, orang semua pada kumpul. Dan ada tentara Karen ini yang teriak, dia bilang, go Indonesia, kata dia gitu. Aku akhirnya lepas sarung, nggak pikirin bawa apa-apa. Aku akhirnya pakai baju, pakai celana panjang, dan bawa tas kecil itu isi obat aku kan. Bawa tas kecil, aku lari. Aku nggak bawa sama sekali. Semua intinya tuh yang kabur itu tuh nggak bawa pakaian, ya pokoknya pakaian yang dipakai aja. Tentara Karen itu bilang, kalau karyawan kamu ingin ikut sama kamu, kita tidak memaksa. Tapi kalau dia tidak ingin ikut denganmu, jangan paksa mereka gitu. Udah mau sebulan kita di penampungan pertama tuh, dari pemerintah Indonesia cuman bilang, buat apa ada evakuasi kalau kalian bakalan dibalikin lagi. Jadi jangan berpikir buruk. Nggak lama kemudian di penampungan kedua di Maiwadi. Di penampungan kedua cuman seminggu, akhirnya dijemput sama embasi dari Indo. Apa langkah pemerintah agar WNI tidak lagi menjadi korban TPPO? Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Secara tidak langsung menunjukkan tidak efektifnya penegakan hukum di Indonesia berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.